Saya aja, Bu. Ya, siap. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, yuk kita mulai. Hari ini, siang ini, pagi ini kita belajar tentang kecekungan fungsi. Nanti kalau materi semua beres, kemudian ada contoh soal beres, baru kita nanti yang pertanyaan tabungan pertanyaan kemarin akan dijelaskan setelah ini gitu ya, setelah materi beres. Oke, tentang kecekungan fungsi. Kemarin kita sudah belajar sampai ke monotonan fungsi. Untuk menentukan kemonotonan fungsi, masih diingat kemarin tentu kalau turunan pada sebuah selang I, kalau turunan pertamanya di sana lebih dari 0, maka pada selang tersebut fx-nya naik gitu ya. Kalau pada sebuah selang ternyata turunan pertamanya di sana kurang dari 0, maka pada selang tersebut grafiknya apa? Turun. Nah, sekarang kita akan lihat kecekungannya. Sebuah fungsi yang gambar kiri itu grafiknya cekung ke atas. Ya. Grafik fungsi cekung ke atas seperti itu, sementara grafik fungsi cekung ke bawah seperti itu. Sebentar. Nah, fungsi fx dikatakan cekung ke atas pada interval I bila apa? Bila f aksen x naik pada interval I. Bila turunan pertamanya naik pada interval I. Dan fx dikatakan cekung ke bawah pada interval I bila f aksennya turun pada interval I. Oke, sehingga ini uji turunan kedua untuk kecekungan. Jika turunan kedua dari fungsi f lebih dari 0 untuk setiap x anggota I, maka f cekung ke atas pada I. Sementara jika turunan kedua atau f double aksen x kurang dari 0 untuk setiap x anggota I, maka f cekung ke bawah. Gitu ya. Gambarnya nanti menyusul ya. Oke. Contoh, ini soalnya masih sama dengan yang kemarin. Tentukan selang kecekungan dari fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2. Kemarin kita sudah tahu di mana fungsi ini naik, di mana fungsi ini turun, gitu ya. Ya, monoton naik di mana, monoton turun di mana. Sekarang kita akan uji di manakah fungsi ini pada selang berapakah dia cekung ke atas, pada selang berapakah dia cekung ke bawah. Oke. Turunan pertamanya kemarin sudah didapatkan ini. Jadi turunan keduanya adalah 2x min 4 kali x min 2 kuadrat min 2 kali x min 2 pangkat 1 kali x kuadrat min 4x gitu ya, per x min 2 pangkat 4. Di ruas ini ada x min 2, di ruas ini ada x min 2. Ini bisa kita coret. Bisa kita coret menjadi x pangkat 3, berkurang ini, jadi x min 2 kali ini, x min 2-nya coret, dan seterusnya ini penyederhanaan biasa. Penyederhanaan matematik biasa, tidak ada rumus-rumus apapun. Dari sini kita tahu titik pemecahnya di mana? Titik pemecahnya di 2. Ternyata di sebelah kanan 2 bernilai positif dan di sebelah kiri 2 bernilai negatif. Jadilah grafik cekung ke atas pada 2 sampai tak hingga dan cekung ke bawah pada selang min 2 sampai 0.
Alah, min 2, minta hingga sampai 2. Kenapa jadi min 2 sampai 0? Dari mana Ibu ngomong? Oke, kecekungan hanya itu. Terima kasih. Oke, kalau ada yang bertanya, silahkan bertanya sambil Ibu menyiapkan file selanjutnya. Oke? Oke, nggak ada yang bertanya? Oke, turunan pertama untuk menunjukkan selang kemonotonannya, sementara turunan kedua untuk menentukan selang kecekungannya. Nah, ya. Kalau sudah, Ibu akan buka file berikutnya. File berikutnya, Ibu akan share screen. File berikutnya. Titik belok. Titik belok itu misal fx continue di X sama dengan B. Ingat, syaratnya fx continue di X sama dengan B. Maka B, FB disebut titik belok dari kurva fx jika terjadi perubahan kecekungan di X sama dengan B, yaitu di sebelah kiri X sama dengan B fungsi cekung ke atas, dan di sebelah kanan X sama dengan B fungsi cekung ke bawah, atau sebaliknya. Intinya, kalau terjadi perubahan kecekungan di X sama dengan B, di sini cekung ke atas, di sini cekung ke bawah, atau sebaliknya, ini cekung dan seterusnya, maka di titik tersebut, maka di X sama dengan B, maka di titik B, FB, maka titik B, FB disebut titik belok. X sama dengan B adalah apsis titik belok. Jika turunan kedua B sama dengan 0, atau turunan kedua di B sama dengan tidak ada. Ini ada salah sedikit, ada typo. Ini. Gambar yang kiri, sebelum C, dia cekung ke atas. Nih, cekung ke atas. Setelah C, dia cekung ke bawah. Maka di C, FC, titik ini adalah titik belok. Yang kanan, sebelum C, dia cekung ke bawah. Setelah C, dia cekung ke atas. Maka titik C, FC disebut titik belok. Jelas ya? Syaratnya hanya dia continue di sana dan terjadi perubahan kecekungan. Hanya itu, tidak ada syarat-syarat lainnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut. Kita lihat di sini, C, FC bukan titik belok. Sebabnya apa? Sebabnya di sebelah kiri C dia cekung ke atas, dan di sebelah kanan C dia juga cekung ke atas. Tidak terjadi perubahan kecekungan. Jelas ya? Yang di sini, walaupun di sekitar C terjadi perubahan kecekungan, lihat di sebelah sini cekung ke bawah, di sebelah kiri C, di sebelah kanan C cekung ke atas, kan ada perubahan kecekungan nih. Tetapi di C tidak ada titik belok. Kenapa? Karena fungsi F tidak terdefinisi di X sama dengan C. Walaupun di sekitar C terjadi perubahan kecekungan, tetapi tidak ada titik belok. Karena F tidak terdefinisi di X sama dengan C. Jelas ya? Kalau kembali, ini mumpung ada gambarnya saja, kalau kembali ke pembahasan kemarin, di sini ini adalah titik singulir. C, FC ini titik singulir. Kenapa? Dari arah kiri kemiringannya
begini, dari arah kanan kemiringannya begini. Ini di sini tidak ada turunan di sini. Titik singulir. Titik singulir itu titik kritis. Titik kritis kemarin apa saja kalau boleh diulang? 1 titik ujung, 2 titik stasioner, 3 titik singulir. Nah, ini titik singulir contohnya seperti ini. Jelas? Lanjut. Tentukan titik belok dari fungsi ini jika ada. Oke, nomor 1. Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 1. F aksen X sama dengan 6x kuadrat. F double aksen X sama dengan 12x. Dari sini berarti titik pemecahnya di 0. Di sebelah kanan positif, di sebelah kiri negatif. Di sebelah kiri cekung ke bawah, di sebelah kanan cekung ke atas. Nah, karena terjadi perubahan kecekungan, maka di sini ada titik belok. Titik beloknya apa? Kita lihat F0. F0 masukkan ke sini nih, masukkan ke Fx. F0 sama dengan 0 pangkat 3 kali 2, 0 dikurangi 1, min 1. Jadi F0 sama dengan min 1. Jelas ya? Maka 0, min 1 merupakan titik belok. Ada pertanyaan dari contoh nomor 1? Erin, yang nanya? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Jadi 0 ini kita tuh dapatnya dari ini ya, cari aja Dari gitu yang turunan pembatas kedua. plus sama negatif. Atau 0 angka 0 ini. 0 ini dapatnya dari turunan keduanya. Turunan keduanya kan 12x. Ya. Titik pemecahnya berarti di 0. Nah. Berarti ini kan maksudnya kayak titik pemecahnya tuh bisa aja beda. Yang penting ngebatasin antara negatif sama plus ya kan, maksudnya gitu kan. Bisa aja 1. Titik pemecahnya kan yang kita ambil turunan keduanya. Titik pemecahnya di turunan keduanya adalah 0. Nah, kita lihat kalau di sebelah kanan 0, kita masukkan angka 1 misalnya. 1 kali 12 positif. Sebelah kiri kita ambil minus sekian kali 12 negatif. Jadi ini negatif, ini positif. Benar? Oke, Bu. Ya, ngerti. Ya, siap. Makasih, Bu. Siap. Contoh berikutnya. Fungsinya Fx sama dengan X pangkat 4. Turunan pertamanya tentu 4X pangkat 3. Turunan keduanya 12X kuadrat. Nah, 12X kuadrat titik pemecahnya di mana? Di 0. Di sebelah kanan 0 bagaimana? Positif. Karena X kuadrat berarti ke sini tetap positif. Karena pangkat 2, pangkat genap. Oke? Positif ini cekung ke atas, ini cekung ke atas. Tidak ada titik belok di X sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada perubahan kecekungan. Jelas? Oke. Oh iya, file Zoom yang tadi malam mau Ibu unggah di LMS nggak bisa, nanti Ibu masukkan ke YouTube aja kali ya. Nanti linknya Ibu share gitu ya. Oh iya Bu, boleh Bu. Nah, jadi karena dicoba-coba belum bisa, jadi akhirnya belum Ibu eksekusi. Tapi sudah dipotong-potong, sudah dipotong-potong apa namanya per subbab itu, maksudnya biar jelas gitu ya. Oke Bu. Ini contoh nomor 3. Contoh nomor 3 seperti contoh yang digunakan di pembahasan di bab ini. Turunan keduanya tadi kita sudah dapatkan 8 per X min 2 kuadrat. Di sebelah kanan 2 positif. Ini pangkat 3 nih. Ini pangkat 3 ya, typo ini. Di sebelah kiri negatif. Ini pangkat 3 ini.
walaupun di X sama dengan 2 terjadi perubahan kecekungan, tidak ada titik belok. Karena fungsi fx tidak terdefinisi di X sama dengan 2.